Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, siswa-siswi SMA Negeri 2 Bangkalan kelas 11. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang konflik ya, masih di materi konflik sosial. Tapi sebelum itu saya akan menjawab satu pertanyaan dari setiap video. Nanti saya bahas satu pertanyaan yang pernah kalian ajukan. Nah, di sini karena jarang sekali ada yang komen di YouTube ya, jadi saya respon dulu pertanyaan yang ada di YouTube. Pertanyaan dari Haira ya, berarti ya dari 11.4. Kemarin sudah dari 11.7, sekarang dari 11.4. Itu video berikutnya mungkin dari 11.1 ya mungkin ya. Nah, pertanyaan dari Haira adalah tindakan kalangan pejabat yang menyembunyikan konflik yang terjadi seperti konflik laten, konflik tersembunyi berarti ya, konflik laten yang saya jelaskan itu bisa dikatakan benar, Pak? Bertanya ya berarti ya. Karena seperti yang Bapak bilang, konflik laten yang tidak disebarkan sebab akan menciptakan kegaduhan kan, Pak. Tapi di lain sisi pemerintah kan harus transparan, Pak. Jadi tindakan yang sepatutnya sebenarnya apa, Pak? Oke, jawaban saya ya sebenarnya kan sosiologi bukan benar dan salah ya, bukan mencari benar dan salah, baik dan buruk, tapi menjelaskan kenyataan yang sebenarnya seperti apa. Karena kenyataan yang sebenarnya adalah bahwa konflik laten itu nyata gitu ya. Konflik yang disembunyi-sembunyikan seakan-akan tidak terjadi konflik itu nyata gitu. Tapi apakah itu benar atau salah sebenarnya bukan tupoksi sosiolog untuk memutuskan itu benar atau salah. Tapi kalau kita nilai sebagai sebuah pemerintah tidak seharusnya menutupi berbagai bentuk persoalan di balik masyarakatnya gitu. Hanya saja saya cukup mengerti gitu kenapa ada beberapa konflik yang ditutup-tutupi pada masyarakat, terutama pada media karena khawatir menunjukkan kegagalan pemerintah dalam memanajemen konflik politiknya begitu ya. Jadi kalau berdasarkan analisa saya, problem di pemerintahan itu tidak terlalu banyak problem teknis dan upaya-upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat, tapi yang lebih banyak adalah problem-problem politik ya, kepentingan partai politik, kepentingan kekuasaan, bagi-bagi kue, bagi-bagi jabatan. Nah, itu yang lebih berpotensi berkonflik. Saya agak pesimis melihat ada pejabat yang berkonflik karena kepentingan masyarakatnya gitu. Ya, yang banyak terjadi adalah indikasi berkonflik karena tidak mendapat kekuasaan, tidak mendapat jatah lebih dan seterusnya. Nah, itu yang sering sering menjadi persoalan begitu ya, Haira. Nah, jadi apakah bisa dikatakan benar jika disembunyikan-sembunyikan dari rakyat? Tidak juga gitu ya, tidak bisa dikatakan benar ya, tidak seharusnya begitu, harus transparan pada masyarakat. Seperti misalnya kasus konflik yang terjadi di internal kepolisian dan seterusnya gitu. Tapi ada beberapa kode etik yang memang bersifat rahasia, seperti misalnya di dalam Kementerian Pertahanan. Kan ada strategi-strategi perang, pendanaan-pendanaan untuk hal-hal yang memang tidak bisa diungkapkan secara publik kepada masyarakat, tapi diungkapkan pada DPR secara tertutup. Nah, itu dibenarkan gitu, karena memang ada beberapa informasi yang tidak bisa disampaikan secara masif gitu ya, karena khawatir lawan musuh-musuh politik secara internasional itu bisa memanfaatkan itu gitu. Jadi begitu ya. Jadi konflik laten itu artinya konflik yang memang sengaja tidak ditampilkan karena justru kalau ditampilkan bisa menciptakan konflik yang lebih besar. Apakah itu dibenarkan? Ya, bisa dibenarkan, tapi apakah untuk semua hal, untuk semua lini tidak gitu. Dan apakah itu cukup ideal? Tentu saja tidak. Nah, sebisa mungkin tidak terjadi konflik gitu kan. Inginnya kan tidak terjadi konflik, tapi kenyataan kan tidak mungkin tidak terjadi konflik. Nah, di sisi lain pemerintah kan harus transparan. Iya, harus transparan. Jadi tindakan yang sepatutnya sebenarnya apa? Nah, harus transparan. Pemerintah harus transparan untuk hal-hal yang berkaitan secara vital pada masyarakat gitu ya. Soal anggaran gitu, terus kayak misalnya kita ambil kasus efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran tuh harus transparan, sebenarnya diefisienkan untuk apa? Untuk rakyat kah? Dan untuk rakyat yang mana? Dan untuk, apa, keberlangsungan yang seperti apa? Nah, itu kan sejauh ini belum transparan ya. Setiap ditanya selalu aja,
menyalahkan masyarakatnya tanpa memberi penjelasan sebenarnya niatnya untuk apa. Terus ketika masyarakatnya membangun hashtag kabur aja dulu, malah dibilang, "Ya silakan kabur, nggak usah kembali." Nah, itu kan bukan sifat seorang, mmm, apa, pejabat pemerintah yang harus mengayomi rakyatnya, kan begitu ya. Jadi, tidak cukup ideal ya menurut saya. Tapi memang kan kita tidak tahu ya desas-desus tekanan politik, kritik kanan kiri ya. Jadi ya sebagai orang yang netral, ya sebagai seorang guru yang perlu mendidik, ya idealnya harusnya ditransparansikan gitu ya. Untuk hal-hal yang sifatnya rahasia kan seperti strategi perang, anggaran-anggaran untuk pembelian alat-alat perang itu kan memang rahasia, tertutup saja dengan anggota DPR terkait. Tapi untuk yang lain, untuk gas, sembako, kebebasan berekspresi, terus tenaga ketenaga kerjaan, terus anggaran yang bisa mempengaruhi aspek-aspek akar rumput itu harus disosialisasikan, harus transparan gitu. Yang benar transparan gitu ya. Nah, konflik yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan langsung dengan masyarakat harus transparan juga gitu ya. Jadi tidak dibenarkan ketika konfliknya tidak ditransparankan. Nah, tapi untuk konflik-konflik laten, untuk urusan yang memang tapi kalau pemerintah kan publik ya, jadi memang harus sebagian besar transparan ya. Tapi yang saya maksud sebagai tidak diceritakan khawatir menjadi konflik yang lebih besar tuh biasanya dalam keluarga gitu ya. Misalnya dalam keluarga suatu momen orang tua kalian misalnya berkonflik, kan nggak mungkin, atau baiknya kan memang tidak diumbar kepada anak gitu kan. Seakan-akan anak tidak tahu bahwa orang tuanya sedang bertengkar. Nah, begitu yang saya maksud bahwa konflik laten itu ada diredam gitu karena khawatir mempengaruhi yang lain dan membuat masalah menjadi lebih besar. Itu ya, Haira ya untuk pertanyaannya. Semoga bisa diterima dengan baik. Oke, selanjutnya saya akan lanjut ke materi ya. Materi konflik. Nah, ini berkaitan juga dengan pertanyaannya tadi. Sekarang kita masuk ke pencegahan konflik ya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya mencegah lebih baik daripada mengobati, terutama dalam soal konflik ya. Dalam soal kesehatan juga, tapi dalam hal ini dalam soal konflik. Sebaik-baiknya penanganan konflik, lebih baik mencegah konflik terjadi gitu. Jadi sebaik-baiknya kita menambal gelas yang pecah, lebih baik kita menjaga agar gelas itu tidak pecah, kan begitu ya. Tapi kan agak mustahil ya, tapi kita pelajari ya. Jadi bagaimana mencegah konflik itu ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah mengakui persamaan derajat dan hak asasi manusia gitu. Nah, ini penting ya bahwa suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial dan warna kulit itu setara gitu ya. Saya menjelaskannya mudah gitu ya, tapi belum tentu bisa diterapkan dengan baik oleh orang-orang yang mendengarkan gitu ya. Jadi kadangkala kita masih menganggap bahwa Jawa lebih baik dari non Jawa gitu. Yang berkulit putih masih lebih baik daripada yang berkulit sawo matang atau hitam gitu ya. Jadi secara praktik sulit, tapi kita tetap harus mensosialisasikan ini gitu ya. Jadi derajat kita sama, laki-laki dengan perempuan itu sama derajatnya, sama-sama perlu didengar aspirasinya gitu ya, gagasannya, pengetahuannya gitu, pengalamannya gitu. Sehingga kita bisa meredam konflik. Jadi jangan mengambil posisi berinteraksi dengan orang lain itu dari posisi yang meninggi gitu ya, atau merendah. Kita harus memposisikan diri secara sejajar. Sebenarnya menghargai pendapat dan kebebasan orang lain. Nah, batas dari pendapat dan kebebasan kita, jadi kan kita bebas nih, kita bebas, kita punya kebebasan, silahkan dilakukan kebebasannya. Tapi batasnya adalah kebebasan orang lain. Ketika kita sudah melampaui, sudah menyinggung kebebasan orang lain, maka itulah batas kebebasan kita gitu ya. Jadi kita bebas, tapi ada batasnya. Batasnya apa? Kebebasan orang lain. Loh kok bebasan kok ada batasnya? Iya, kalau kita pakai konsep kebebasan ada batasnya. Batasnya apa? Kebebasan orang lain. Kalau kita nggak mau ada batasnya, bukan kebebasan namanya, tapi keliaran. Jadi menjadi liar. Nah, menjadi liar tuh jadi hewan tuh di hutan, itu liar. Tapi kalau menjadi manusia, prinsipnya kebebasan, bukan keliaran gitu ya. Jelas? Oke, jadi makanya kenapa orang menyebut
keliaran malam-malam gitu ya. Ya karena batas bebasnya adalah kebebasan orang lain. Kebebasan orang lain, orang bebas untuk beristirahat di malam hari dengan tenang. Tapi ada yang berkeliaran, berarti kan berkeliaran, geber-geber motor. Nah, itu kan mengganggu kebebasan orang lain. Nah, itu berarti dia sudah melampaui kebebasannya sendiri. Begitu. Begitu ya. Jadi kayak misalnya mabok. Nah, itu kita menganggap itu kebebasan. Tapi ketika mengganggu orang lain, rusuh dengan orang lain, maka ya dia sudah melampaui kebebasannya sendiri. Gitu. Nah, itu tidak boleh. Terus toleran, mengembangkan sikap toleransi ya. Toleransi itu arti menghargai gitu ya, pendapat orang lain, kepercayaan orang lain, cara berpikir orang lain. Selama tidak memaksa kita untuk ikut dengan dia gitu. Menghormati perbedaan suku, bahasa, dan istiadat orang lain, terus mengembangkan rasa persatuan dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya saya rasa kalian semua sudah tahu ya, tapi saya jelaskan ulang biar lebih mendarah daging gitu ya. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan musyawarah mufakat, mengedepankan dialog ya, bukan monolog tapi dialog. Monolog tuh kita terus yang ngomong, kalau dialog tuh saling merespon gitu. Menegakkan hukum tanpa diskriminasi. Nah, ini tugas para penegak hukum ya, polisi, kejaksaan. Terus membangun karakter bangsa serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal, memelihara kondisi damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini. Jadi kalau bisa konflik diredam sejak masih kecil gitu, diobrolin baik-baik, dalam kondisi yang tenang gitu ya. Jadi ketika sedang cekcok sekarang, segera diselesaikan, tapi tidak saat itu juga. Cari ketenangan, malamnya ngopi bareng, besok paginya makan sarapan pagi bareng gitu-gitu. Jadi jangan dibuat berlarut-larut begitu. Oke, itu terus selanjutnya resolusi konflik. Apa itu resolusi konflik? Resolusi konflik berarti suatu putusan atau kebulatan pendapat yang berupa permintaan ataupun tuntutan dalam sebuah rapat atau musyawarah. Jadi ketika dua kelompok berkonflik, mereka mendiskusikan mau masing-masing kelompok itu apa dan harus disepakati dan saling menguntungkan satu sama lain. Atau minimal tidak saling merugikan satu sama lain. Ketika kesepakatan sudah didapat, maka itulah resolusi konflik. Jadi kesepakatan bersama mengatasi konflik yang kedua belah pihak hadapi. Resolusi konflik juga bisa diartikan sebagai pernyataan tertulis yang berisi kalimat-kalimat berupa pemecahan masalah atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kayak misalnya yang lagi rame ya, yang sempat dipostingan di Bangkalanku itu, suku Madura dengan Papua ya. Ada berita bahwa suku Papua itu sering mengganggu warung kelontong Madura. Terus ditengahi oleh Keraton Jogja dan ditemukan resolusi konflik tertulis bahwa tidak ada pembayaran elektronik, semuanya harus bayar cash sehingga tidak ada yang nunggak-nunggak bayar dan seakan-akan dan memunculkan konflik yang lebih besar yang awalnya konflik transaksional menjadi konflik suku, kesukuan yang sampai nantang carok dan sebagainya itu agak serem juga ya. Nah, jadi syukurnya bisa ditengahi. Semoga resolusi konfliknya bisa berjalan dengan baik. Terus menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, penanganan konflik harus mencerminkan asas kemanusiaan, hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan mengacu pada Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesetaraan gender, serta keterlibatan dan kepastian hukum. Jadi nggak boleh resolusi konflik hasilnya melanggar nilai-nilai kemanusiaan, dihukum, diperpeloncoan, terus mengkambing hitamkan perempuan, mengorbankan yang laki-laki atau yang perempuan. Jadi nggak boleh, harus berprinsip pada ini, berasas pada ini dasarnya. Makanya hukum itu penting, sangat krusial sekali sebagai dasar menghasilkan sebuah resolusi konflik. Jadi yang mau kuliah di jurusan hukum dan konsentrasi pada resolusi konflik, nah itu harus banyak belajar sosiologi juga gitu sehingga bisa menjadi
pemberi keputusan hukum yang berasas kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesetaraan gender, dan sebagainya. Oke, itu. Terus ini ya, konflik sekecil apapun selalu berpotensi menghasilkan kekerasan. Jadi jangan dibiarkan sampai menjadi besar. Harus segera diredam dan dipadamkan. Gitu ya. Jadi sekecil apapun konflik bisa berpotensi menjadi kekerasan, baik kekerasan verbal atau kekerasan nonverbal atau fisik. Jadi hati-hati dan rentan sekali ya. Terus agar konflik tidak berlanjut pada kekerasan, yang pertama adalah harus menyadari situasi konflik. Jadi konfliknya harus disadari, kalau lagi panas banget jangan dipaksa. Jadi diberi waktu untuk meredakan diri masing-masing. Jadi situasinya harus dibaca, situasi konfliknya harus dibaca. Jadi jangan dipaksa. Harus selesai sekarang, nggak bisa. Harus diredam dulu, ditenangkan dulu masing-masing. Tapi segera di follow up untuk bisa diselesaikan dengan baik. Yang kedua, pengendalian kekerasan sosial kelompok yang bertentangan dikendalikan secara terorganisir. Jadi harus terorganisir, nggak bisa masing-masing gitu ya. Terus mematuhi aturan main proses pengendalian konflik yang telah disepakati. Jadi konflik yang cara mengatasinya begini ya disepakati gitu. Kayak kemarin resolusi konflik antara suku Papua dengan suku Madura terkait telat sering mengganggu dan jarang bayar di warung kelontong Madura itu. Kesepakatannya adalah pembayaran harus tunai, maka ya harus disepakati. Kalau tidak, aparat kepolisian bisa bertindak dan seterusnya gitu ya. Jadi itu syarat-syarat agar konflik tidak berlanjut pada kekerasan. Begitu? Jelas? Oke, kalau begitu untuk tugas kali ini, tugasnya adalah silahkan kalian menganalisis berita yang kemarin sudah kalian dapatkan, terus dianalisis menggunakan materi yang sudah saya jelaskan ini. Jadi pencegahan konfliknya, jadi kan ada banyak ya poinnya tadi ya, pencegahan konflik ya. Ada sekitar 11 ya. Nah, silakan dipilih 5 saja mana hal yang paling cocok dari 5 pencegahan ini untuk kasus berita yang kalian ambil. Jadi pilih misalnya 1, mengakui persamaan derajat. Kenapa gitu? Nah, dijelaskan. Terus 2, pendapat yang seperti apa yang harus dihargai sesuai dengan berita yang kalian peroleh itu. Terus mengembangkan sikap toleransi. Toleransi antara dua kelompok yang mana dari berita yang kalian lihat di konflik koran kalian. Konflik berita di kalian. Terus 4, menghormati. Jadi 5 saja dijabarkan alasannya. Tidak perlu panjang-panjang ya, dijabarkan alasannya 1-2 kalimat saja. Jadi judul beritanya, terus nomor 1 di kolom yang kosong modul kalian ya, judul beritanya, terus nomor 1 tulis ininya, mengakui persamaan derajat dan seterusnya, terus kontekstualisasikan dengan berita yang kalian cari. Itu saja dari saya, terima kasih. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan difoto ketidakmengertiannya, dikirim ke grup, nanti kita diskusikan. Semoga saya bisa jawab dengan cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.